Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nika Dekis Maitri Harinita. Saya dari kelas 12 IPS, nomor absensi saya nomor 12. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh baik haknya sebagai mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negaranya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama ada pelanggaran hak. Ini adalah beberapa contoh kasus mengenai pelanggaran hak yang terjadi padahal sudah tertera jelas pada pasal 31 ayat 2 yang berbunyi bahwa pendidikan yang dimaksud harus diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai satu sistem pendapatan pengajaran nasional. Pada pasal 31 ayat 2 termasuk sudah sangat jelas bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki hak untuk menerima pendidikan dan pemerintahan wajib membiayai. Akan tetapi, kalian melihat sendiri masih banyak kasus mengenai anak-anak yang belum mengenyam pendidikan dasar. Nah, sangat disayangkan sekali banyak anak-anak Indonesia yang masih belum mendapatkan haknya padahal kan pendidikan dasar wajib ditempuh untuk mencari pekerjaan. Banyak kasus pula pengangguran di Indonesia diakibatkan oleh anak atau remaja yang hanya lulus SD. Bahkan ada pula yang putus sekolah atau malah tidak mendapatkan pendidikan sama sekali. Yang kedua, ada contoh kasus pengingkaran kewajiban. Dan ini beberapa kasus mengenai pengingkaran kewajiban, di mana terjadinya maling karena kekurangannya pengawasan atau penjagaan. Nah, penjagaan ini bisa dilakukan oleh pemilik rumah sendiri atau dari lingkungan keamanan sekitar seperti satpam atau diadakan poskamling. Melihat berita-berita di kasus maling diakibatkan karena kurangnya poskamling yang ada di daerah lingkungan tersebut. Padahal dalam pasal 30 ayat 2 berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dari pasal tersebut, kita sebagai rakyat bisa mulai menjaga dari lingkungan rumah. Nah, caranya dengan melakukan poskamling. Nah, itu dia contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, apa saja sih upaya untuk mencegahnya? Yang pertama itu ada menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, badan penegak hukum tidak boleh diskriminatif. Dan yang kelima, adanya kontrol dari masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.